Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paluk Siza dengan NIM 23000200024 dengan mata kuliah Kapital Selekta IPA dan dengan dosen pengampu Bu Feni Widianti Madrasah Pendidikan. Nah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum memulai materinya, di sini saya akan menyampaikan hadis-hadis mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Yaitu yang pertama adalah getaran. Hadisnya yaitu adalah faqadzabuhu fa'akhazatkumur rajfatu fashbahu fi dorihim jazimin. Artinya, maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surah Al-Ankabut ayat 37. Yang kedua adalah gelombang yang berbunyi qala sawi ila jabaliya simuni minal ma qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim ala bainaumal mauju faqana minal murokin. Artinya, anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Al-Hud ayat 43. Dan yang terakhir itu adalah bunyi. Nah, yaitu berbunyi walama ja'a amruna najjayna syu'aiba wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhazatil lazi zalamu atau fa'asbahu fi diyarihim jasimin. Artinya, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati berkelimpangan di rumahnya. Quran Surah Hud ayat 94. Saya di sini akan menjelaskan tentang getaran. Nah, getaran itu merupakan gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lamanya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Contoh sederhana getaran yaitu getaran bekas yang diberikan beban, misalnya pemanfaatan bekas untuk menjadi ayunan anak. Nah, lihat pada getaran batu sederhana ini. Titik kesetimbangannya itu adalah titik di mana benda akan berada di posisi diam apabila tidak diberi gangguan atau gaya. Simpangan terjadi terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Simpangan terjauh disebut dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar di atas, amplitudo pada bandul adalah jarak BC atau jarak BA. Nah, titik B itu merupakan titik seimbang. Jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut simpangan. Nah, yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri getaran. Nah, ciri-ciri getaran itu terbagi atas 3, yakni periode, frekuensi, dan amplitudo. Penjelasan macam-macam ciri-ciri getaran adalah sebagai berikut. Pertama, arti periode getaran adalah waktu yang diperlukan dalam melakukan satu getaran lengkap. Ciri getaran ini itu yakni periode dilambangkan dengan T besar, dan satuan periode dalam satuan internasional adalah second. Yang kedua adalah frekuensi. Pengertian frekuensi sendiri adalah banyaknya getaran sempurna yang dilakukan selama satu satuan waktu seperti 1 second.
Ciri getaran frekuensi ini disimbolkan dengan V kecil, dengan F kecil, dan adapun satuan frekuensi dalam satuan internasional adalah Hertz atau S1. Nah, yang ketiga itu adalah definisi amplitudo getaran. Adalah jarak antara titik kesetimbangan dengan posisi maksimum. Pada jenis ciri getaran amplitudo ini dilapangkan dengan A dan persatuan dalam SI adalah meter. Jenis-jenis getaran. Yang pertama itu adalah getaran bebas. Nah, getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Nah, getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural karena sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Contohnya yaitu adalah bantul yang ditarik kemudian dilepaskan dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai pergerakan bantul tersebut berhenti. Yang kedua adalah getaran fasa. Nah, getaran fasa itu adalah suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara fasa menciptakan getaran pada sistem. Contohnya adalah yaitu getaran rumah yang roboh ketika gempa. Terus yang ketiga adalah getaran mekanis. Nah, getaran mekanis itu adalah getaran suatu benda yang bergetar mengalami suatu pergeseran linear atau pergeseran sudut. Contohnya adalah getaran bekas, getaran pada bantul, getaran sinar gitar. Dan yang terakhir adalah getaran non-mekanis. Adalah getaran di mana benda yang bergetar tidak mengalami pergeseran linear atau pergeseran sudut. Contohnya adalah getaran medan listrik dan medan magnet. Besaran-besaran fisika pada benda yang bergetar, yaitu adalah periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran aja. Satuan periode dalam sistem internasional adalah second atau S. Dalam fisika, periode disimbolkan dengan huruf T. Frekuensi yaitu adalah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam suatu detik. Satuan frekuensi dalam sistem internasional yaitu Hertz. Dalam fisika, frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil. Nah, simpangan adalah suatu jarak antara kedudukan benda yang bergetar pada suatu waktu hingga kembali ke kedudukan yang seimbang. Dan yang terakhir adalah amplitudo. Nah, amplitudo adalah suatu simpangan maksimum yang dilakukan pada peristiwa getaran. Nah, amplitudo sendiri mempunyai simbol A besar dan satuannya adalah meter atau M kecil. Nah, rumus-rumus getaran adalah yang pertama rumus mencari frekuensi, yaitu F besar sama dengan N kecil dikurangi T kecil, yaitu keterangannya adalah F kecil adalah frekuensi atau satuannya Hertz disingkat H dan Z kecil. Terus N kecil adalah jumlah getaran, T kecil adalah waktu atau satuannya second disingkat S kecil. Nah, yang kedua adalah rumus mencari periode, yaitu rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. Keterangannya yaitu adalah T besar itu adalah periode, satuannya second disingkat S kecil, T kecil waktu satuannya second disingkat S kecil juga, dan N kecil adalah jumlah getaran. Nah, terus rumus mencari periode dan frekuensi. Nah, rumusnya itu adalah T besar sama dengan 1 dibagi F kecil dan F besar sama dengan 1 dibagi T besar. Nah, keterangannya itu adalah T sama dengan periode, satuannya second disingkat S kecil, dan F kecil itu frekuensi, satuannya Hertz disingkat Hz. Nah, contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain, pertama sinar gitar yang dipetik, terus yang kedua adalah bandul jam dinding yang sedang bergoyang, ketiga ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, keempat mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi sipangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya, dan yang terakhir itu adalah bekas yang diberi beban. Nah, di sini saya punya contoh soal getaran, yaitu adalah yang pertama sebuah bandul digetarkan sehingga selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Nah, tentukan periodenya.
Nah, yang kedua adalah sebuah bandu selama 20 detik mengalami 30 getaran. Tentukan frekuensinya. Dan yang terakhir itu adalah sebuah bekas menghasilkan frekuensi 50 Hz. Tentukan periode getaran itu. Nah, slide yang selanjutnya adalah jawaban dari soal getaran barusan tadi. Nah, yaitu yang pertama itu diketahui jumlah getaran sama dengan F besar, yaitu jumlah 40 getaran selama waktu sama dengan T kecil sama dengan 60 second. Nah, ditanyakan periode T besarnya berapa. Nah, dijawabnya yaitu samaannya adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N besar. Nah, di sini tinggal masukkan saja T besar adalah T besar sama dengan 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 second. Terus yang kedua adalah diketahui waktu T sama dengan 20 second, getaran tuh N kecil sama dengan 30 getaran. Nah, ditanyakan tuh adalah frekuensi F kecilnya berapa. Nah, jawabannya adalah di sini kita memasukkan persamaannya yaitu adalah F kecil sama dengan N dibagi T kecil semua, terus tinggal dimasukin aja F sama dengan 30 dibagi 20 dan hasilnya adalah 1,5 Hz. Dan yang terakhir itu adalah diketahui F kecil sama dengan 50 Hz, ditanyakan periodenya itu berapa, sama dengan yaitu T sama dengan 1 dibagi F kecil. Nah, kita tinggal masukkan lagi T sama dengan 1 dibagi 50 dan hasilnya adalah 0,02 second. Nah, materi yang kedua adalah gelombang. Nah, gelombang adalah suatu sikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Ya. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang bisa berjalan lewat vakum, gelombang juga terdapat pada medium atau yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya memulihkan yang melentur, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari suatu tempat kepada lain tanpa mengibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Malahan setiap titik khusus berosilasi di sekitar satu posisi tertentu. Suatu mediumnya itu disebut pertama linear jika gelombang yang berada di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Nah, yang kedua terbatas jika terbatas. Selain itu disebut tak terbatas. Nah, yang ketiga itu adalah seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. Dan empat itu adalah isotropik jika ciri fisiknya sama pada arah yang berbeda. Ciri-ciri gelombang yang pertama adalah bisa dipantulkan atau dijamkan. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi pada proses penembatannya. Salah satu sifat gelombang adalah refleksi atau dapat dipantulkan. Ketika suatu gelombang menabrak penghalang atau sampai pada batas medium yang dirambati, maka sebagian gelombang akan dipantulkan, di mana sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Contoh pemantulan pada gelombang bunyi diantaranya adalah terjadinya gema dan gaung. Kedua adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Nah, pembiasaan bisa terjadi ketika gelombang melewati dua medium yang berbeda. Yang ketiga itu adalah bisa dilenturkan atau difraksi. Nah, difraksi ini tuh terjadi ketika gelombang melewati sebuah celah sempit. Nah, keempat itu adalah bisa digabungkan atau dipadukan atau interferensi. Nah, interferensi gelombang terjadi ketika ada dua buah gelombang yang bersatu padu dan menghasilkan pola interferensi maksimum dan minimum. Yang kelima itu adalah dapat dikutupkan atau polarisasi. Nah, polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getah gelombang. Nah, peristiwa polarisasi ini hanya terjadi atas gelombang transversal. Dan yang terakhir itu adalah dapat diuraikan atau dispersi. Nah, cahaya matahari yang kalian lihat berwarna putih, tapi sebenarnya terdiri atas sinar-sinar merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hal ini terjadi langit tanpa berwarna biru saat Anda melihat backdrop berwarna putih. Artinya seluruh pigmen warna dipantulkan ke mata kita.
Nah, sifat-sifat gelombang yang pertama itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, sifat-sifatnya itu adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi atas saat yang bersamaan. Nah, yang kedua arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Yang ketiga adalah kuat medan listrik dan magnet besarnya berbanding lurus satu atas yang lain, yaitu menurut hubungan E sama dengan C kecil dikali B besar. Dan keempat itu adalah arah perempatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik dan medan magnet. Kelima itu adalah gelombang elektromagnetik bisa merambat dalam ruang hampa. Keenam itu adalah gelombang elektromagnetik merambat atas laju yang hanya bergantung atau sifat-sifat listrik dan magnet medium. Yang ketujuh adalah laju rambat gelombang elektromagnetik di dalam ruang hampa ialah tetapan umum dan nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ke-8 itu adalah gelombang elektromagnetik ialah berupa gelombang transversal. Dan yang ke-9 itu adalah gelombang elektromagnetik bisa mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Sifat dari gelombang bunyi. Yang pertama adalah gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, salah satu sifat dari gelombang adalah memerlukan medium dalam perambatannya. Peristiwa perambatan bumi ini dialami oleh 2 orang astronot berada jauh dari bumi dan keadaan di dalam pesawat dibuat hampa udara. Astronot tersebut tidak bisa berngomong atau bercakap-cakap langsung, tetapi menggunakan alat komunikasi seperti telepon. Nah, meskipun 2 orang astronot tersebut berada di dalam satu pesawat, kemampuan medium untuk menggetarkan partikel berbeda-beda. Bahkan ada medium yang bisa meredam bunyi, misalnya air. Nah, yang kedua adalah gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Nah, salah satu sifat gelombang ini adalah dipantulkannya sehingga gelombang bunyi juga bisa mengalami hal ini. Hukum pemantulan gelombang dibagi sudut datang sama dengan sudut pantul juga berlaku atas gelombang bunyi. Yang ketiga adalah gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Nah, salah satu sifat dari gelombang adalah mengalami pembiasan. Nah, peristiwa pembiasan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Hari ini dikarenakan pada siang hari udara lapisan atas lebih dingin daripada di bagian bawahnya. Nah, karena cepat tambat bunyi atas suhu dingin lebih kecil daripada suhu panas, maka kecepatan bunyi di lapisi udara atas lebih kecil daripada di lapisan bawah yang berakibat medium lapisan atas lebih rapat dari medium lapisan bawah. Keempat itu adalah gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Nah, gelombang bunyi itu sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara mempunyai panjang gelombang di dalam rentang cm sampai beberapa meter. Difraksi itu sendiri pengertiannya adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukuran celahnya seorde atas panjang gelombangnya. Nah, gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah difraksikan. Yang kelima adalah gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Nah, gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan gelombang atau interferensi yang dibedakan menjadi 2, yaitu interferensi konstruksi dan interferensi destruktif. Dan yang terakhir itu adalah gelombang bunyi mengalami pelayangan bunyi. Nah, interferensi yang ditemukan dari 2 gelombang bunyi bisa menyebabkan peristiwa pelayangan bunyi, yaitu penguatan dan pelemahan bunyi. Nah, hal tersebut terjadi karena superposisi 2 gelombang yang mempunyai frekuensi yang sedikit berbeda dan merambat ke dalam arah yang sama. Jika kedua gelombang bunyi tersebut merambat bersamaan, maka akan menghasilkan bunyi paling kuat saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase dan akan menghasilkan bunyi paling lemah. Dan yang terakhir itu adalah sifat-sifat dari gelombang cahaya. Nah, pertama adalah gelombang cahaya mengalami interferensi. Untuk mendapatkan interferensi cahaya pun diperlukan sumber cahaya yang koheren, yaitu sumber cahaya yang mempunyai frekuensi sama dan beda fase tetap. Interferensi cahaya bisa menghasilkan pola gelap terang,
gelap ini dihasilkan dari interferensi destruktif akibat penggabungan dua gelombang yang memiliki fase berlawanan. Pola terang dihasilkan dari interferensi konstruksi akibat penggabungan dua gelombang yang mempunyai fase yang sama. Terus adalah gelombang cahaya mengalami difraksi. Nah, difraksi gelombang sendiri ini adalah proses pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah atau sudut penghalang yang menghalangi sebagian muka gelombang. Nah, difraksi cahaya juga bisa terjadi atas celah sempit yang terpisah sejajar satu sama lain atas jarak yang sama. Celah sempit itu biasanya disebut kisi difraksi. Semakin banyak celah atas sebuah kisi, semakin tajam pola difraksi yang dihasilkan atas layar. Difraksi maksimum terjadi jika pada layar tampak garis-garis terang. Pola difraksi yang dibentuk juga oleh sebuah celah bulat terdiri atas bentuk terang pusat yang mengelilingi cincin terang dan gelap. Yang terakhir adalah gelombang cahaya mengalami polarisasi. Nah, polarisasi sendiri itu adalah proses penyaringan arah getar suatu gelombang. Alat untuk menyaring arah getar ini disebut polaroid. Salah satu contohnya adalah kristal. Polarisasi juga terdapat atas pemantulan dan pembiasan dan pada pembiasan ganda. Penyerapan dan pemantulan kembali cahaya oleh partikel disebut campuran. Jika cahaya tidak terpolarisasi datang atas suatu medium, cahaya yang dihamburkan bisa terpolarisasi sebagian. Arah polarisasi sedemikian rupa sehingga tegak lurus terhadap bidang yang terbentuk oleh garis sinar datang dan garis penglihatan. Macam-macam gelombang. Nah, gelombang menurut arah getarnya yaitu adalah gelombang transversal. Nah, gelombang transversal sendiri adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Sederhananya, bila energi yang merambat bergerak dari kiri ke kanan, maka gelombang turut bergerak naik turun searah energi, yakni dari arah kiri ke kanan. Contohnya adalah gelombang atau getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang ini itu adalah gelombang yang arah getar partikelnya medium sejajar atau berimpitan dengan arah rambatan. Seperti saat kita menggerakkan bekas, maka akan terbentuk kerapatan dan regangan pada bekas tersebut. Nah, salah satu contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Nah, kemampuan gelombang bunyi dalam mengubah kerapatan udara kemudian mampu menggetarkan gendang telinga sehingga suara terdengar oleh kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah gelombang menurut amplitudo dan fasenya. Ada dua, yaitu adalah gelombang berjalan dan kedua adalah gelombang diam. Nah, yang pertama adalah gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu sendiri adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis dengan amplitudo yang sama besarnya. Amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus akan selalu tetap, oleh karenanya gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap setiap saat disebut gelombang berjalan. Nah, yang kedua adalah gelombang stasioner atau gelombang diam. Nah, gelombang ini tuh adalah jenis gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner itu adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudonya sama. Nah, saat membahas gelombang stasioner, kita akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Nah, perut itu adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Nah, gelombang stasioner ini dikenal juga dengan nama gelombang berdiri atau gelombang tegak. Nah, gelombang ini tuh dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gelombang stasioner yang diakibatkan oleh permantulan di ujung terikat dan gelombang stasioner dengan ujung bebas. Nah, yang terakhir itu adalah gelombang menurut medium perantaranya. Ada dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium atau pengantar untuk dapat merambat. Nah, medium gelombang mekanik juga dapat berupa zat padat, zat cair, atau gas.
Nah, suara ataupun bunyi adalah salah satu contoh gelombang mekanik yang dapat merambat melalui zat, padat, cair, atau gas. Nah, misalnya aja dari gelombang mekanik itu adalah gelombang pada tali, gelombang pada bekas, dan gelombang di atas permukaan air. Dan yang terakhir adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Nah, energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Nah, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Nah, frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam suatu satuan waktu. Nah, energi elektromagnetik dipancarkan semua massa di alam semesta pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan dan semakin tinggi frekuensinya. Di sini ada rumus-rumus gelombang. Yang pertama adalah rumus mencari frekuensi gelombang. Rumusnya itu adalah F besar sama dengan N kecil dibagi T kecil. Keterangannya yaitu adalah F kecil atau frekuensi Hertz, T itu waktu, T dan N kecil itu adalah banyaknya getaran. Yang kedua adalah rumus mencari periode gelombang. Rumusnya itu adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. Keterangannya yaitu adalah T besar itu sama dengan periode atau S, T-nya itu adalah waktu atau T, dan N kecil itu adalah banyaknya getaran. Nah, rumus mencari cepat lambatnya gelombang yaitu adalah V sama dengan lambda dibagi N kecil, atau V sama dengan lambda dikali F kecil. Keterangannya itu adalah F itu sama dengan cepat lambat gelombang atau M per second, lambda itu adalah panjang gelombang atau M kecil, dan T besar itu adalah periode atau second. Nah, di sini saya mempunyai contoh-contoh soal gelombang, yaitu adalah pertama, berapakah frekuensi sebuah bandul yang bergetar dengan periode 0,5 detik. Yang kedua adalah suatu gelombang memiliki panjang 0,75 meter dan cepat lambatnya 150 meter per second. Berapakah periodenya? Dan yang terakhir itu adalah terdapat gelombang yang merambat selama 20 detik. Sepanjang waktu tersebut munculnya 100 gelombang dengan jarak antara kedua puncak sebanyak 2 meter. Dan berapakah cepat lambat gelombang? Nah, di sini ada terdapat jawaban-jawaban soal gelombang tadi barusan, yaitu adalah yang pertama, diketahui waktu sama dengan 0,5 second. Ditanyakan frekuensi gelombang atau F kecilnya berapa. Nah, di sini adalah jawabannya, yaitu frekuensi atau F kecil adalah kebalikan dari periode atau T besar. Maka frekuensinya adalah F kecil sama dengan 1 dibagi T. Nah, sama dengan 1 dibagi 0,5. Nah, 0,5 itu berasal dari waktu yang itu, yang tadi, yang ada diketahui. Nah, hasil semuanya itu adalah 2 second. Terus yang kedua adalah diketahui panjang gelombang atau lambdanya sama dengan 0,75 meter. Nah, cepat lambat gelombangnya itu adalah F kecil sama dengan 150 meter per second. Nah, ditanyakannya itu apa? Ditanyakannya itu adalah periode gelombangnya itu berapa. Nah, jawabannya adalah periode gelombang itu sama dengan T besar, sama dengan V dikali lambda. Dimasukin aja ke persamaannya, yaitu adalah 150 dikali 0,75 sama dengan 112,5. Terus yang terakhir itu adalah diketahui waktu itu sama dengan 20 second, lambda 2 meter, dan N-nya itu adalah 100. Ditanyakannya itu adalah V, V-nya berapa. Nah, jawabannya itu adalah, sebelum itu ingat dulu ya cara menentukan cara cepat lambat gelombangnya. Nah, setelah itu kalian harus menentukan frekuensinya terlebih dahulu. Caranya adalah F kecil sama dengan N kecil dibagi T kecil. Tinggal dimasukin aja ke persamaannya, yaitu adalah F kecil sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5 Hz. Nah, setelah menemukan frekuensi, maka cara menemukan cepat lambat gelombang adalah V sama dengan lambda dikali F.
tinggal dimasukin aja. V sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 meter per second. Nah, maka cepat tambah gelombang tersebut adalah 10 meter per second. Nah, bunyi itu adalah salah satu energi yang dekat dengan kehidupan manusia. Nah, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media atau pengantar lainnya. Bunyi dapat didengar jika terdapat sumber bunyi yang bergetar. Semua getaran yang dapat menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang di sekitar kita tuh contohnya adalah radio, televisi, alat musik, klakson, kendaraan, bermotor, serta lainnya. Banyak ya. Terus sumber bunyi yang berada itu semakin jauh akan menghasilkan suara yang semakin lemah. Nah, sedangkan kuat lemahnya bunyi akan ditentukan oleh amplitudo serta tinggi rendah nada bunyi yang ditentukan oleh frekuensi. Nah, frekuensi bunyi adalah jumlah gelombang bunyi yang diterima oleh telinga setiap detik dengan satuan Hertz atau Hz. Nah, frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia berkisar dari 16 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini memiliki ciri-cirinya, yaitu adalah yang pertama dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, contoh dari padatnya itu adalah detak jantung yang dapat didengar melalui stetoskop benda. Nah, dari itu contohnya adalah suara dua batu yang dibenturkan satu sama lain di dalam air. Nah, yang benda gas sendiri itu adalah suara petir saat hujan yang dapat didengar. Nah, yang kedua adalah bunyi dapat diserap. Yang ketiga adalah bunyi dapat diserap atau direndam menggunakan benda yang lentur seperti busa, wol, ataupun karpet. Nah, yang terakhir itu adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan ini tuh mengenai benda padat seperti besi, dinding, ataupun batuan. Nah, bunyi dapat dipantulkan memiliki manfaat untuk mengukur kedalaman laut serta mengukur panjang lorong gua. Nah, yang terakhir adalah syarat-syarat terjadinya bunyi adalah yang pertama itu terdapat sumber bunyi yang bergetar, misalnya gitar, lonceng. Nah, yang kedua adalah terdapat seperantara tempat bunyi merambat, misalnya darah, air, dinding, kayu, dan yang terakhir itu adalah alat penerima bunyi yaitu telinga. Nah, yang jenis-jenis bunyi itu yang pertama adalah bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ini mempunyai gelombang yaitu kurang lebih 20 Hz. Nah, bunyi ini itu tidak dapat didengar manusia dan hanya dapat didengar oleh hewan misalnya lumba-lumba dan kelelawar. Nah, jenis bunyi ini tuh sering digunakan manusia untuk macam-macam, misalnya untuk penilaian kedalaman laut dan pemeriksa USG pada bidang kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah bunyi audiosonik. Nah, bunyi itu mempunyai gelombang kurang lebih 20-20 Hz. Nah, bunyi ini itu adalah bunyi yang dapat didengar manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang terakhir adalah bunyi infrasonik. Nah, bunyi ini itu mempunyai gelombang sekitar 20 Hz. Nah, bunyi ini itu tidak dapat didengar manusia. Hewan yang memiliki kapasitas mendengar bunyi ini itu adalah anjing, laba-laba, dan cangkrik. Nah, yang terakhir adalah frekuensi bunyi. Nah, frekuensi bunyi ini ada tiga, yaitu gelombang audiosonik. Nah, gelombang ini tuh merupakan gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi pendengaran kita, yakni berada pada kisaran frekuensi antara 16 sampai hingga 20 Hz. Nah, yang kedua adalah gelombang infrasonik. Nah, gelombang ini tuh merupakan gelombang bunyi yang frekuensi berada di bawah frekuensi gelombang audiosonik, yaitu frekuensinya itu lebih kecil dari 16 Hz. Nah, yang terakhir itu adalah gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang frekuensi berada di atas frekuensi gelombang audiosonik, yaitu frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Sifat-sifat bunyi. Nah, berikut ini adalah beberapa mengenai sifat-sifat bunyi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah gelombang. Itu adalah bentuk hasil getaran yang merambat. Kedua adalah membutuhkan komponen dalam perambatannya maupun tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Ketiga, cepat lambat diakibatkan komponen perambatannya. Semakin padat komponennya tuh maka akan semakin cepat perambatan bunyinya. Terus yang terakhir itu adalah bisa mendapati getaran dan betulan. Nah, cepat lambat bunyi. Nah, cepat lambat bunyi itu kemajuan perambatan gelombang bunyi yang dapat dari dampak bagi jarak yang ditempuh dengan waktu tempuh bunyi. Nah, rumusnya itu adalah V sama dengan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda dikali
F. Nah, V itu adalah cepat lambat gelombang atau meter per second. Lambang itu adalah panjang gelombang atau M kecil. Nah, F itu frekuensi, itu satunya hertz, dan terakhir T besar yaitu periode, satunya adalah second. Nah, yang bawah, kotak bawahnya itu adalah T sama dengan 1 per F. Sampingnya lagi T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. Ada lagi F sama dengan 1 bagi T besar, dan F kecil itu sama dengan N kecil dibagi T kecil. Nah, T besar itu adalah periode atau satuannya second. Nah, F itu frekuensi, satuannya hertz. T itu waktu, satunya second, dan N kecil itu adalah jumlah putaran. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu adalah pertama, gelombang atau F kecil adalah jumlah gelombang bunyi yang melalui titik tertentu dalam satu titik. Nah, yang kedua adalah periode atau kecil, T kecil, adalah waktu yang didapatkan untuk melintasi satu gelombang. Nah, yang terakhir itu adalah panjang gelombang atau lambda, adalah jarak dilintasi oleh satu gelombang. Di sini ada contoh-contoh soal bunyi, yaitu adalah yang pertama, hitung cepat lambat bunyi di dalam air itu bila jarak 4.320 meter ditempuh selama 3 second oleh gelombang suara. Nah, yang kedua adalah dari permukaan air laut sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Nah, sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 second. Nah, jika cepat lambat bunyi di dalam air itu adalah 1.800 meter per second, nah, maka kedalaman laut di tempat itu adalah berapa meter? Nah, yang ketiga itu adalah kamu berada sejauh 1.700 meter dari sebuah gunung meletus. Wow. Nah, jika bunyi bergerak di udara dengan cepat lambat 340 meter per second, berapa waktu yang diperlukan sehingga kamu mendengar letusannya? Di sini adalah jawaban-jawaban dari soal yang tadi. Nah, yang pertama itu adalah diketahui S-nya itu adalah 4.320 meter. Nah, T-nya itu sama dengan 3 second itu waktunya ya. Nah, ditanyakan itu adalah V-nya. Nah, di sini kita masukkan persamaannya, yaitu V sama dengan S dibagi T, yaitu kita masukin persamaan yang diketahui, yaitu adalah V sama dengan 4.320 dibagi 3, dan hasilnya adalah 1.440 meter per second. Nah, yang kedua adalah, diketahui T itu sama dengan 12 second. V-nya itu ada 1.800 meter per second. Yang ditanyakan itu adalah S atau jaraknya. Nah, kita masukin ke persamaannya, yaitu adalah V sama dengan 2S dibagi T. Nah, kita 2S itu dipindahkan dan ditukar oleh V. Nah, 2S itu sama dengan V kali T, tinggal dimasukin ke persamaannya, yaitu adalah 2S sama dengan 1.800 meter per second dikali 12 second. Nah, S-nya itu sama dengan 21.600 meter per kubik, dan aslinya maaf, S sama dengan 21.600 meter dibagi 2. Nah, S-nya tuh hasilnya akhirnya itu adalah 10.800 meter. Dan soal terakhir atau jawaban terakhir itu adalah diketahui S-nya itu 1.700 meter dan V-nya itu sama dengan 340 meter per second. Ditanyakan itu adalah waktu. Nah, kita masukin ke persamaannya, yaitu adalah V sama dengan S bagi T. Kita tukar lagi, yaitu T sama dengan S bagi V. Kita masukin ke persamaannya, yaitu T sama dengan 1.700 dibagi 340, dan waktunya itu adalah 5 second. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.